Oke, ayo. Luna, lu tetap di sini sama Bang Topan ya. Kalau keadaan darurat, lakuin apa aja yang bisa lu lakuin, oke? Kalau perlu, teriak sekenceng-kencengnya. Siap, Bi. Hati-hati ya, Dut. Di, tetap waspada ya. Dot, itu kan ada tangga. Gua turun duluan ya. Gua merambat lewat dinding, terus lompat pas udah nggak terlalu tinggi, oke? Nanti kalau gua udah di bawah, tangganya gua taruh buat lu turun, oke? Lu yakin, Bi? Dalam situasi kayak gini kita harus bisa, Dot. Bismillah. Keren lu, Bi. Ayo cepet turun. Siap-siap. Aman, Bi. Ayo. Pelan-pelan, Dot. Nah, alhamdulillah. Ini dia nih. Ada, Bi. Ada. Ayo, ayo. Astagfirullah. Bi. Gelisah di dalam dadaku, semakin merambat naik seiring berjalannya. Waktu yang terasa berjalan, sangat lambat di tengah kegelapan. Ruang tengah ini, aku berulang kali menoleh ke arah kegelapan pintu keluar yang mengarah ke tangga bawah. Namun tidak ada tanda-tanda kembalinya. Dot dan Robi yang pamit mengambil obat paracetamol di mobil sejak tadi. Keheningan rumah besar ini terasa sangat tidak wajar, memicu insting petarungku untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Dari teror senyap Karto, aku mencoba menegakkan punggungku yang masih terasa sedikit kaku, menahan denyut di pelipis akibat sisa hantaman gas bius yang belum sepenuhnya hilang dari tubuhku. Fokus pikiranku mulai terpecah, membayangkan apakah kedua anak buahku itu berhasil mencapai mobil dengan selamat atau justru terjebak di halaman luar tanpa perlindungan. Rasa tanggung jawab sebagai pemimpin gardu membuatku tidak bisa tenang duduk, diam di atas ubin semen yang dingin ini. Kona kemana ya mereka? Kok lama banget? Takut terjadi sesuatu pada mereka di bawah. Batinku penuh kecemasan, mengingat Karto adalah sosok psikopat yang tidak bisa diprediksi pergerakannya. Kehadiran ranjal duri besi tajam yang sempat kudengar lamat-lamat tadi membuatku semakin yakin bahwa pekarangan luar sudah dipenuhi oleh jebakan maut. Aku menoleh ke arah siluet Kona yang berdiri tidak jauh dari posisiku, bersiap memberikan komando taktis demi memecah kebuntuan malam ini. Coba lu cek, Kona lihat dari atas saja, jangan turun dulu ke halaman bawah sebelum situasi benar-benar bisa dipastikan aman dari intayan kapak si Karto. Bisik dengan nada rendah namun penuh penekanan. Tepat di samping telinganya, aku sengaja memerintahkannya untuk hanya memantau dari balkon atau celah jendela atas, agar posisinya tetap diuntungkan oleh ketinggian bangunan dan tidak menjadi sasaran empuk. Berikutnya, bagi ranjau darat, Kona yang mendengar perintahku langsung menoleh cepat. Wajahnya yang samar-samar terlihat dalam kegelapan tampak tegang, menahan rasa panik yang mulai mengikis keberaniannya. Jawab Kona. Oke bang, tapi bagaimana kalau mereka kenapa-napa di bawah? Apa kita harus tetap diam di sini nunggu bantuan tanpa ngelakuin pergerakan apa-apa buat nyelamatin Robi? Sama Dot? Tanyanya dengan suara bergetar, mencerminkan pergolakan batin yang sangat hebat. Anak itu meremas gagang senter matinya dengan sangat erat, menatap tajam ke arahku
seolah menuntut sebuah kepastian tindakan yang harus diambil jika skenario terburuk benar-benar terjadi. Dia tahu betul bahwa membiarkan Dot dan Robbie terisolasi di halaman depan tanpa bantuan sama saja dengan menyerahkan leher mereka ke mata kapak tajam milik Karto yang sedang berpatroli membelah pekatnya malam. Kona kemudian menghela napas panjang, melirik kondisi fisikku yang masih bersandar lemas pada pilar ruang tengah sebelum kembali melanjutkan kalimatnya dengan nada memelas. Bang Topan kan masih kurang fit badannya untuk menolongnya. Kalau kita dipaksa buat tempur terbuka sekarang melawan satu keluarga gila itu, kita bisa ikutan tumbang semua di pekarangan bawah. Tambahannya penuh dengan pertimbangan logis yang jarang dia tunjukkan. Mendengar penuturan Kona, aku hanya bisa terdiam sejenak, menelan ludah. Menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh anak buahku ini ada benarnya juga. Kondisi fisikku saat ini memang belum 100% pulih. Pandanganku terkadang masih kabur dan napasku terasa berat. Setiap kali mencoba memaksakan otot lenganku bergerak cepat, memaksakan diri turun sekarang. Tanpa persiapan matang hanya akan menjadi tindakan bunuh diri massal bagi geng 4G. Namun, ego mafiaku menolak keras untuk tunduk begitu saja pada kelemahan fisik dan jebukon-jebukon psikologis yang sedang ditebarkan oleh keluarga psikopat Karto. Lu nggak usah mikirin kondisi gua dulu, Kona. Tugas lu sekarang cuma mastiin keberadaan mereka lewat pandangan mata dari atas ini. Jangan bertindak ceroboh, yang malah bikin masalah baru. Balasku setengah berbisik, berusaha menjaga wibawa komando di tengah kepungan teror. Kona akhirnya mengangguk pasrah. Perlahan menggeser posisi kakinya, merayap menuju celah jendela kaca yang menghadap langsung ke arah halaman parkir mobil di bawah. Di dalam batinnya, dia terus berdoa agar dua sahabatnya itu hanya terlambat karena kesulitan mencari lembaran obat di dalam laci dashboard yang gelap. Bukan karena kaki mereka sudah remuk digigit besi gerigi. Sambil mengawasi punggung Kona yang mulai menjauh mendekati bibir jendela, aku kembali meraba saku kaosku demi mengumpulkan sisa-sisa energi positif yang tersisa. Permainan kaking singen berdarah yang dimulai oleh keluarga tua Karto di kampung desa Maja ini benar-benar telah mencapai titik nadir yang paling menguji kewarasan dan kekompakan tim kami. Dengan pandangan mata yang terus menyapu pekatnya koridor rumah besar ini, aku bersumpah di dalam hati tidak akan membiarkan Karto keluar sebagai pemenang malam ini. Selagi Kona mulai melongokkan kepalanya menembus kegelapan halaman luar, aku bersiap menguatkan cengkeraman tanganku, bertekad memulihkan sisa fit tubuhku secepat mungkin demi menjemput pulang seluruh anggota gardu yang tersisa.